Ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam, artinya dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan proses pendidikan. Untuk epistemologi pendidikan Islam adalah upaya, cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, aksiologi pendidikan merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang nilai. Pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan pada seluruh komponen yang terlihat dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Jadi, ontologi pendidikan mengupas tentang hakikat pendidikan, epistemologi pendidikan membahas tentang asal-usul atau sumber-sumber pendidikan, metode, unsur-unsur dan prasarana pendidikan dan sebagainya juga. Sedangkan aksiologi pendidikan mengkaji tentang nilai guna dari pendidikan. Dan untuk ruang lingkup filsafat pendidikan adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Aliran konservatif ini bergumul dengan persoalan pendidikan, cenderung bersikap murni keagamaan. Mereka memaknai ilmu dengan pengertian yang sempit, yakni hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Aliran rasional religius mengaku bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat. Dan aliran pragmatis menyiapkan anak didik dengan membekali seperangkat keahlian dan keterampilan teknis agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah-ubah. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam membentuk insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Ibnu Khaldun, adalah penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspek pada karya nyata untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Jika menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Namun, jika menurut Al-Zarnuji merupakan konsep pendidikan integratif yang penuh dengan nilai-nilai keislaman, pendidikan adalah komponen yang harus ada dalam pendidikan Islam. Pekerjaan menjadi seorang pendidik merupakan pekerjaan yang mulia karena pendidik ini adalah mendidik jiwa peserta didik. Jika menurut Abdullah Nashhi Ulwan tentang menunjukkan bahwa pendidikan itu hanya berfungsi membangun intelektualisasi seseorang, tetapi lebih pada upaya membangun kesadaran manusia agar memiliki kesadaran yang bertauhid. Dan dengan pemberian kebebasan kepada anak didik, yakni memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih hal-hal yang baik dan benar dan dapat mengerti mana baik dan yang mana yang buruk. Filsafat pendidikan idealisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang berpahaman bahwa pengetahuan dan kebenaran itu paling tertinggi. Yang paling tertinggi ialah ide-ide atau gagasan. Nah, ide itu berasal dari sendiri, bukan dari orang lain, bahkan hal-hal yang gaib. Maka dari itu, ciri aliran idealisme yaitu mengevaluasi. Yang kedua, realisme. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Karena itu, realisme berpandangan bahwa objek persepsi indrawi dan pengertian sungguh-sungguh ada terlepas dari indera dan budi yang menangkapnya, karena objek itu memang dapat diselidiki dan dianalisis, dipelajari lewat ilmu dan ditemukan hakikatnya lewat ilmu filsafat.
Untuk konsep dasar materialisme, ciri-ciri dari aliran materialisme adalah 1. Segala sesuatu sumbernya dari materi. 2. Aliran tidak percaya dengan adanya alam gaib. Yang ketiga, materi menjadi alat pencapaian ilmu. Keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam mempertahankan ilmu. Selanjutnya, Pragmatisme adalah ajaran atau paham yang pemikirannya didasarkan pada tindakan atau perbuatan. Pada prinsipnya, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekan bahwa benar tidak sesuatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan tersebut. Berfaedah atau tidaknya ucapan tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan. 2. Ciri dari aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme ini terdiri dari 2 ciri, yaitu yang pertama adalah selalu melihat cara manusia berada dan eksistensi sendiri. Di sini diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi. Dan yang kedua, manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai serta didasari dari pengalaman yang konkret atau empiris yang kita kenal. Yang selanjutnya, aliran progresivisme. Ini lebih mengutamakan masa depan. Adapun ciri-ciri aliran progresivisme adalah manusia mampu menghadapi lingkungan yang bersifat kompleks dan dinamis. Aliran progresivisme ini juga mempunyai hubungan dengan aliran filsafat pendidikan lainnya. Namun, adapun bentuk aliran progresivisme dalam dunia pendidikan adalah untuk menekan pada tumbuh kembang sikap dan mental seseorang. Selanjutnya ada aliran perennialisme. Aliran ini memiliki ciri khas yaitu perennialisme, mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai-nilai pendidikan dan prinsip-prinsip dasar pendidikan pada masa lampau. Aliran ini menyatakan bahwa suatu realita memiliki sebuah tujuan tertentu. Untuk yang terakhir, filsafat pendidikan esensialisme. Filsafat ini mempunyai ciri-ciri yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik. Itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatiannya, pengawasannya, pengarahannya, dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada masa balita. Bimbingan orang dewasa itu melekat pada masa balita yang sangat panjang. Kemampuan tersebut dalam guna mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka kedisiplinan adalah salah satu cara yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, nomor 5. Dari berbagai uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, aliran progresivisme yang dipelopori oleh John Dewey merupakan aliran filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan praktek pendidikan ke arah yang lebih maju, berkualitas dan modern secara cepat serta memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik dalam menghadapi persoalan kehidupan di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, progresivisme menghendaki adanya kemerdekaan dan keleluasaan lembaga pendidikan mengeksplorasi kecerdasan dan kemampuan peserta didik dengan potensi, minat, dan kecenderungannya masing-masing peserta didik secara demokratis, fleksibel, dan menyenangkan. Ketiga, antara konsep merdeka belajar yang dicetuskan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim memiliki kejajaran dengan konsep pendidikan progresivisme John Dewey. Keduanya sama-sama menekan adanya kemerdekaan dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan, kecerdasan, dan potensi peserta didik dengan cara yang fleksibel, natural, luas, dan menyenangkan dan demokratis pula.